Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofyan Tati SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 9 Lawa, Kabupaten Muna Barat. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Siti Sabania SPDI MPDI GR, salah satu rekan guru pada SD Negeri 9 Lawa. Assalamualaikum Ibu Sabania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Ibu Guru, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Yang mana percakapan pra-observasi ini tujuannya adalah tidak lain untuk mempersiapkan diri kita dalam hal proses belajar mengajar. Tentu dengan melakukan percakapan pra-observasi ini mungkin kedepannya kita bisa lebih siap lagi untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ya. Baik Ibu Guru, pada kesempatan ini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan perencanaan Ibu yang sudah Ibu siapkan untuk proses belajar mengajar ke depannya ya. Mungkin yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran nanti. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran berdasarkan materi pelajaran, yaitu menyambut usia balik yang dirancang dalam pembelajaran ada dua tujuan. Pertama adalah menjelaskan konsep balik secara etimologi dan terminologi. Nah, adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada tujuan pertama adalah laporan siswa dapat menjelaskan konsep balik secara etimologi dan terminologi dengan benar. Tujuan pembelajaran kedua adalah menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan dalam pandangan ilmu fikih. Nah, adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah laporan peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih. Ya, jadi di sini saya menangkap ada tujuan pembelajaran yang kemudian Ibu akan lakukan dalam proses pembelajaran ini, yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Jadi tujuan yang pertama tadi saya mendengar tentang konsep balik ya, secara etimologi dan secara terminologi. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menjelaskan tanda-tanda balik itu seperti apa ya. Jadi harapannya ke depannya berarti Ibu ingin melihat murid-murid kita ini mampu menjelaskan atau menyampaikan kepada kita tanda-tanda balik itu seperti apa. Baik Ibu, mungkin yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa? Untuk area pengembangan ya terbagi atas dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Adapun pengembangan pengetahuan yakni siswa mengetahui dan dapat menjelaskan konsep balik baik secara etimologi maupun terminologi. Pengembangan keterampilan yaitu siswa dapat membuat laporan hasil investigasi baik melalui diskusi maupun penelusuran melalui bacaan terkait tanda-tanda balik menurut ilmu fikih secara berkelompok, serta siswa dapat menyampaikan di depan kelas. Jadi ada dua area pengembangan ya. Iya. Yang pertama itu Ibu akan melakukan pengembangan terhadap pengetahuan muridnya. Jadi di sini mungkin Ibu melakukan pengembangan terhadap murid itu bagaimana mereka dapat mengetahui dan menjelaskan konsep balik itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua, Ibu akan melakukan pengembangan di area keterampilan. Keterampilan murid. Jadi murid di sini diharapkan mampu membuat laporan terkait tanda-tanda balik itu seperti apa, secara etimologi maupun secara terminologi ya, berdasarkan ilmu fikih. Jadi saya rasa ini adalah area pengembangan yang sudah memang sepatutnya Ibu lakukan. Tinggal bagaimana kemudian Ibu akan melakukan aksinya terhadap murid ya, murid-murid kita ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin terkait dengan strategi pembelajaran yang mungkin Ibu akan lakukan di proses pembelajaran ini, terkait dengan model mungkin, kemudian metode ya, atau teknik pembelajaran lain yang mungkin relevan dengan apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini. Terkait dengan strategi pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan pembelajaran berreferensiasi. Saya memberikan asesmen diagnostik kognitif dalam upaya untuk mendeteksi kesiapan belajar siswa yang kemudian mengacu pada hasil
asesmen tersebut, saya melakukan pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok berdasarkan pada kesiapan belajar, keaktifan siswa, dan kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan cooperative group investigation dengan metode pembelajaran, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Adapun media pembelajaran yang saya sediakan yaitu terdiri dari laptop, kemudian infocus, kemudian saya membuat PowerPoint, dan kemudian saya menyiapkan video pembelajaran dan memutarkan kepada siswa, dan saya membagikan LKPD. Ya, baik. Jadi strateginya ini saya tangkap adalah berdiferensiasi. Tentu ini pembelajaran yang relevan sekali untuk murid kita. Kemudian untuk modelnya, model yang akan digunakannya adalah grup investigasi ya. Ini juga salah satu model pembelajaran yang cukup relevan dengan kurikulum saat ini, yang mana kurikulum merdeka ini tentu membutuhkan pembelajaran yang seperti ini, model seperti ini. Kemudian ada metodenya, tadi saya dengar juga ada ceramah, diskusi, tanya jawab. Saya rasa ini akan membangkitkan semangat siswa untuk belajar dan berbagi dengan teman-temannya. Di sini juga saya mendengar media-media yang kemudian ibu akan tampilkan di proses pembelajaran ini, yaitu yang mana ibu akan menyiapkan laptop ya, infocus, tentu menyampaikan materinya itu melalui infocus ya. Karena saya dengar tadi ibu akan menyiapkan PowerPoint. Tentu PowerPoint ini akan disampaikan melalui infocus dan membutuhkan laptop ya. Kemudian juga ibu akan menampilkan video pembelajaran. Tentu ini adalah salah satu teknik atau cara membelajarkan anak itu dengan lebih menyenangkan. Artinya kebutuhan belajar anak, yang mungkin ada beberapa anak yang kebutuhan belajarnya adalah audio visual ataupun mungkin melihat gambar-gambar dan menyaksikan video-video, begitu dapat terpenuhi ya, sehingga mereka antusias untuk belajar dan mungkin bisa lebih maksimal hasilnya. Kemudian juga untuk kebutuhan belajar yang mungkin kinestetik, ini mungkin ibu bisa lakukan proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan lagi, mungkin mengajak anak-anak untuk menunjukkan sifat-sifat balik itu seperti apa, atau mengamati di luar ruangan, atau seperti apa, menyediakan gambar-gambar ditempel di dinding-dinding atau di mana, kemudian anak-anak bergerak untuk mencari tahu yang mana tanda-tanda balik itu sesuai dengan gambar-gambar yang ditempel di dinding. Jadi saya rasa ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang sangat baik yang ibu pikirkan, kemudian akan diterapkan dalam proses pembelajaran ke depannya. Baik ibu, terkait dengan proses pembelajaran ini, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk ibu lakukan proses pembelajaran ini, kemudian saya bisa hadir di situ dan melakukan pengamatan di dalam proses pembelajaran yang akan ibu lakukan ini? Insya Allah pekan depan di hari Rabu pada siswa kelas 5 jam pertama. Ya, baik, pekan depan hari Rabu jam pertama pada kelas 5. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Siapkah untuk belajar hari ini? Mari kita belajar dengan semangat. Harus siap, harus fokus, dan harus Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Anak-anakku dengarkan namanya ibu guru absen ya. Hari ini
lagi yang menyampaikan pendapatnya tentang balik. Silakan. Azizat. Ya, apa itu balik? Balik? Balik apa? Bertambah usia, ya. Boleh? Jadi jawabannya benar. Bertambah usia. Kemudian, siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, saya kira itu. Jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu memasuki usia balik. Memasuki usia balik. Kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dengan benar. Kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dengan benar. Nah, kita lihat kembali gambar yang ada di slide. Gambar apa ini anak-anak? Bertambah usia mulai dari apa? Sampai dengan dewasa. Oke. Kemudian, nah sebelum kita masuk kepada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, kita harus paham dulu apa itu balik. Jadi balik ini pengertiannya ada dua, menurut istilah dan menurut bahasa. Kalau menurut bahasa, balik berarti sampai. Kalau menurut istilah, balik adalah keadaan bagi seorang muslim. Jadi itu adalah balik. Kemudian ada lagi gambar. Gambar apa ini anak-anak? Percakapan tentang apa? Percakapan tentang mengajak. Mengajak apa Rinan? Untuk belajar tanda-tanda balik. Oke. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi sebelum kita melangkah pada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, kita harus paham dulu apa itu fikih. Siapa yang bisa memaparkan pendapatnya apa itu fikih? Siapa? Ya, Asifah dan Fadela. Aliza, apa itu fikih? Ilmu tentang hukum Islam. Ada yang lain? Aswan, apa itu fikih? Nah? Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengan sesama manusia. Nah, jadi fikih adalah ilmu yang membahas tata aturan baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Jadi di antaranya bahasan fikih adalah tanda-tanda balik. Ya. Apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Nah, pertama adapun tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu pertama adalah mimpi basah. Kedua adalah perempuan ketika berumur 19 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah. Sekalian, kita akan melakukan diskusi. Nah, Ibu punya bahan diskusi yang akan Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Kemudian untuk setiap kelompok, anak-anakku perhatikan dulu nak. Untuk setiap kelompok dibaca cerita tentang mimpi basah, kemudian cerita tentang haid atau menstruasi. Pada lembar terakhir ada aktivitas diskusi. Nah, apa aktivitasnya? Buatlah kesimpulan tentang pengertian mimpi basah dan haid atau menstruasi. Jadi, dari bacaan yang ada pada setiap kelompok nanti dibuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu diperoleh melalui apa? Melalui diskusi yang dilakukan dalam kelompoknya. Nah, ada tambahan kita menyimak video. Nah, video ini melalui
video ini kita menggali informasi untuk memperkaya ilmu atau memperkaya dari jawaban kita, ya. Silahkan disimak videonya. Dari kelompok 1, ilmu klasifikasikan hasil diskusikan sebagai berikut. Isi bahasa adalah suatu kejadian yang terjadi pada anak laki-laki yang sudah berumur 9 tahun ke atas. Haid atau suami adalah suatu kejadian yang terjadi pada anak perempuan yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Ibu Wadari dan kami ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Ya. Mimpi basah adalah suatu kejadian yang terjadi pada anak laki-laki yang sudah berumur 9 tahun ke atas. Jadi mimpi basah adalah suatu kejadian yang terjadi pada anak laki-laki yang sudah berumur 9 tahun ke atas. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Sudah tidak ada ya? Ya, kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Kemudian kelompok 2. Silakan maju mewakili teman-temannya. Ya, Al dan Asrunianti. Silakan. Terima kasih atas
Basah Basah biasanya terjadi pada anak laki-laki yang biasanya berumur 9 tahun. Sedangkan haid hanya terjadi pada anak perempuan, biasanya berumur sejak tahun ke atas. Haid juga biasanya disebut menstruasi. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya. Apa itu haid? Haid adalah Sedangkan haid hanya terjadi pada anak perempuan, biasanya berumur 11 tahun ke atas. Haid juga bisa disebut menstruasi. Jadi haid terjadi pada anak perempuan saja. Laki-laki tidak mungkin haid. Oh, yang laki-laki, yang perempuan saja yang haid ya. Biasanya terjadi pada perempuan berumur 11 tahun ke atas. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari setiap kelompok. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan asesmen asesmen sumatif. Ibu guru bagikan soal sumatif ya. Ya. Kita menyanyi dulu. Menyanyinya seperti tadi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, siap. Demonstratif. Siap. Dari setiap proses yang kita lakukan pada hari ini, anak-anakku sekalian, bagaimana perasaan setelah kita belajar tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Apa senang, apa sedih? Anak-anakku sudah tahu pengertian balik menurut bahasa dan istilah? Anak-anakku sudah tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Alhamdulillah, semua sudah tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah,
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofyan Tati SPD GR, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Muna Barat. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan pengajar praktik Bapak kelas Sarimu SPD MPD dan Ibu Sabania SPD MPD IGR, salah satu rekan guru pada SD Negeri 9 Lawa. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yang mana saya akan melakukan percakapan pasca observasi ini terhadap Ibu Siti Sabania terhadap proses pembelajaran yang sudah saya amati di dalam kelas. Jadi kedepannya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada Ibu. Tentu ini kaitannya dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, ya. Yang pertama terkait dengan perasaan. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran ini dengan perencanaan yang sudah begitu matang Ibu rencanakan? Karena ini baru pertama kali, jadi agak grogi. Grogi, ya. Jadi Ibu agak grogi begitu pada saat melakukan proses pembelajaran ini, diamati oleh salah satu rekan guru atau diamati oleh saya. Agak grogi, ya. Mungkin kedepannya Ibu akan menjadi terbiasa dengan proses pembelajaran ini, karena sebenarnya diamati ataupun tidak diamati, kita melakukan proses pembelajaran itu kalau kita sudah rencanakan dengan baik, pasti akan kita lakukan dengan baik pula, ya. Oke, baik. Bisakah kemudian Ibu menceritakan bagaimana aktivitas pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran itu, ya? Yang terkait dengan pengembangan yang saya lakukan pada proses pembelajaran, yaitu pengembangan pengetahuan, di mana saya memberikan penjelasan kepada peserta didik terkait konsep balik menurut secara etimologi dan terminologi. Nah, ini memacu keinginan peserta didik untuk mengetahui dan menjelaskan konsep balik baik secara etimologi maupun secara terminologi. Kemudian pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan yaitu peserta didik membuat laporan terkait tanda-tanda balik secara menurut ilmu fikih. Ya, jadi area pengembangannya tadi ada 2, ya. Ya. Kemudian saya ingin mengetahui lagi sudah sejauh mana sebenarnya keberhasilan Ibu ini dalam melakukan proses pengembangan ini. Tentu pengembangan pengetahuannya sudah sampai di mana keberhasilannya, kemudian pengembangan keterampilannya bagaimana keberhasilannya. Terkait dengan keberhasilan pengembangan pengetahuan dan keterampilan, sebenarnya kedua pengembangan ini tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang peserta didik sudah tercapai pengembangan pengetahuannya, maka bisa dikatakan bahwa pengembangan keterampilannya juga dapat tercapai. Nah, upaya-upaya yang saya lakukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dari peserta didik yaitu melalui proses pembelajaran, di mana menyesuaikan dengan minat peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran itu saya melakukan di mana peserta didik ini ketika dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Misalkan ada peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, kemudian ada yang audio, kemudian ada yang visual. Jadi dengan kehadiran media pembelajaran yang saya tampilkan bisa mengakomodir semua gaya belajar yang ada pada peserta didik. Ya, baik. Jadi Ibu sudah melakukan 2 pengembangan ini. Namun dalam prosesnya ini apakah ada kelemahan-kelemahan atau kendala yang mungkin Ibu temui di dalam proses yang Ibu sudah lakukan? Saya kira terkait kendala, mungkin bukan hanya saya sebagai guru, tapi mungkin guru lain juga menemukan kendala yang sama, yaitu di mana kurang aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, baik diskusi maupun melakukan presentasi hasil diskusinya. Ya, baik. Kurang aktif, ya. Ya. Jadi kurang aktif ini ditujukan oleh semua siswa atau hanya beberapa siswa saja? Hanya beberapa siswa. Hanya beberapa siswa, ya. Saya rasa terkait dengan kurang aktifnya siswa ini pasti ada hal-hal yang mungkin saja melatar belakangi kenapa sehingga mereka ini kurang aktif dalam proses pembelajaran. Adakah misalnya Ibu temukan di dalam proses ini, misalnya salah satu siswa kurang aktif ini karena apa misalnya? Sudahkah ditelusuri latar belakangnya kenapa sehingga tidak aktif begitu?
Jadi kurang aktifnya peserta didik ini sebenarnya disebabkan karena mereka belum terbiasa. Nah, jadi kurang aktif di sini ketika tampil ke depan untuk menyampaikan hasil presentasi dan diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Terkadang sebagian dari anggota kelompok ini hanya diam. Nah, ini disebabkan karena belum terbiasa. Jadi kita sebagai guru atau saya secara pribadi tinggal membiasakan peserta didik untuk tampil ke depan atau bicara di depan kelas. Jadi dari faktor pembiasaan saja. Kalau sudah terbiasa maka insya Allah mungkin bisa. Jadi kalau saya perhatikan yang kurang aktif sebenarnya saling mengharapnya ini. Iya. Mungkin ada temannya yang lebih bisa di dalam kelompoknya, mengharapkan temannya itulah yang akan mempresentasi atau memberikan gagasan-gagasannya, sehingga terlihat kemudian ada beberapa yang pasif seperti itu, tidak mau berbuat karena dianggap sudah ada yang bisa selesaikan ini ya. Padahal harapannya kita itu adalah semua murid ini mampu memberikan ide-idenya, kemudian paling tidak mau berbicara di depan teman-temannya ya, sehingga kemudian mereka juga bisa melatih mentalnya mereka ya. Oke, baik, rencana kedepannya mungkin Ibu ada hal-hal yang mungkin bisa Ibu perbaiki ke depannya sehingga terus pembelajarannya lebih maksimal lagi. Rencana kedepannya yaitu membuat pembelajaran lebih baik lagi dengan dalam proses pembelajaran itu ada SBK, kemudian dalam memetakan atau mengelompokkan peserta didik harus kita melihat juga gaya belajar peserta didik, karena kan tadi saya mengelompokkan dari sisi angka siapa belajar tanpa memperhatikan gaya belajar peserta didik. Jadi saya kira ini rencana yang cukup baik untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya ya. Tentu Ibu akan mempersiapkan ini lagi sehingga ke depannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini bisa lebih maksimal. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga menjadi tidak sabar ingin melihat bagaimana proses perubahan yang kemudian Ibu bisa lakukan dalam pembelajarannya. Mungkin kedepannya mungkin saya akan mengamati lagi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan terkait dengan perubahan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Misalnya mungkin memperbaiki strateginya mungkin, atau mungkin lebih menghidupkan suasana dengan ice breaking seperti yang Ibu sampaikan tadi. Saya menjadi tidak sabar ingin mendengar ini sebenarnya, ingin melihat ya, mengamati. Nah, kemudian kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Ibu melakukan proses perbaikan ini, perubahan ini? Pada semester ke depan. Pada semester depannya atau mungkin dalam waktu dekat ini bisa? Ya. Baik, saya menjadi tidak sabar ingin melihat kembali bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukannya. Mungkin itu saja yang dapat kita lakukan pada kesempatan ini, yang mana saya melakukan percakapan pasca observasi ini, pasca surat pembelajaran di kelas, terkait dengan hal-hal yang Ibu sudah lakukan, kemudian bagaimana perbaikan ke depannya ya. Tentu kita juga sudah menemukan kapan waktu kita akan melakukan pengamatan lagi. Saya rasa ini sudah cukup. Selanjutnya mungkin saya meminta umpan balik dari Bapak Pengajar Praktik, Bapak kelas Halimu SPD MPD, terkait dengan percakapan kami pada kesempatan ini. Mohon kiranya Bapak Pengajar Praktik dapat memberikan umpan balik yang positif untuk perbaikan saya ataupun mungkin perbaikan rekan guru yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofian. Terima kasih Ibu Samanya. Baru-baru telah terjadi percakapan yang sangat bermanfaat, khususnya dalam proses pendidikan, kaitannya dengan supervisi akademik. Jadi tadi saya lihat telah berlangsung proses percakapan yang sangat membantu dalam hal proses belajar mengajar, di mana Pak Sofian sudah mengatakan beberapa hal. Jadi harapan kami percakapan seperti ini terus kita bangun, bukan saja antara ibu guru dengan Pak Sofian, tetapi ini bisa kita lanjutkan, bisa kita sebarkan ke guru-guru yang lain, karena percakapan ini
percakapan supervisi akademik ini, jika kita lakukan secara terus-menerus, akan semakin memperbaiki proses belajar mengajar kita. Karena tanpa supervisi, maka kita tidak akan mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekuatan kita. Jadi mungkin itu saja. Jadi sekali lagi harapan kami, semoga supervisi akademik ini dapat kita lakukan dengan teman-teman guru yang lain. Nah saja seperti dapat lakukan hari ini. Akhirnya itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Salim, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini.